Kemudian kepada Pak Ali sebagai pembimbing 2, saya sebagai pembimbing 1. Saya persilakan kepada kelompok BA untuk mempresentasikan hasil dari perbaikan yang kemarin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok BMA akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pupuk organik cair. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri. Pertama, saya di Wardana, ada Bapak Zarif dan Arna Padista. Pertama, ini adalah pengertian pupuk organik cair. Pupuk organik cair atau POC adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi dari bahan-bahan organik. Bahan pembuatan pupuk ini biasanya berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan bahan organik lainnya. Pupuk organik cair mengandung unsur hara, makro, dan mikro, serta mikroorganisme yang berperan penting dalam membantu pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Secara umum, sebenarnya pupuk jenis ini memiliki fungsi yang sama dengan pupuk pada umumnya. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembuatan pupuk organik cair yang pertama, mengurangi limbah dan dapat diolah menjadi pupuk organik cair. Yang kedua, meningkatkan kualitas atau menyuburkan tanah dengan menggunakan pupuk organik cair yang kami buat. Manfaat dari pembuatan pupuk organik yaitu yang pertama, mendukung pertumbuhan tanaman agar tanaman menjadi sehat dan bertumbuh tinggi. Yang kedua, menjaga lingkungan agar tidak tercemar oleh limbah dan melestarikan hidup sehat tanpa adanya penyakit. Nah, di sini adalah dampak. Di sini ada timbangan, bisa bola pasir, infrastruktur, daerah tempat, kerja beras, sama kalau 5 liter bekas. Di sini mengukurnya kami memakai besar dan warnanya kita memakai apel gas. Nah, kita masuk ke cara kerja. Yang pertama itu kita siapkan bahan pisang. Sebenarnya bisa pakai yang lain, tapi kita mengambil pisang. Nah, yang kedua, potong-potonglah kulit pisang ini jadi kecil. Nah, yang ketiga, siapkan gula, keempat, sama cucian beras. Nah, untuk takarannya air cucian beras dengan 3 liter, gula 7 sendok makan, dan tempat 30 ml. Setelah itu masukkan bahan-bahan tadi ke dalam wadah yang berisi kulit pisang tadi. Setelah itu wadah ditutup dengan rapat yang didiamkan lebih dari 7 sampai 12 hari. Tutup wadah dibuka setiap hari agar gas yang terkandung di dalam wadah dapat keluar. Nah, setelah itu sudah sampai 7 hari, pupuk dapat dipakai. Nah, kita masuk ke proses penyemaian. Yang pertama kita menyiapkan benih untuk ditanam. Nah, yang kedua kita menyiapkan tanah untuk penyemaian. Nah, kita mengeringkan benih tadi menggunakan tisu, terus kita menaruh benihnya ke dalam media dari dalam tanah tadi. Benih kamu. Nah, setelah itu setelah 7 hari proses penyemaian kami siram pakai pupuk tadi yang kita buat. Nah, kita masuk ke pengukuran. Nah, di sini ada tanaman yang diberi pupuk sama tanaman yang diberi pupuk untuk hari satu setelah proses penyemaian. Ini hari kedua. Coba ngobrol. Hari pertama perbedaannya dari normal nanti. Hari pertama perbedaannya itu dari ini. Nah, perbedaan tingginya masih sama ya. Terus Hari ketiga
Di jumlah daun, Jumlah warna, masih sama sih jumlah. cuma tinggi beda. Tingginya ya beda. Beda coba yang hari sebelumnya hari 4. Ini juga ada perbedaan dong bentukannya. Kalau dari daun ini udah ada yang nambah. mekarnya juga. Iya. Ya, Nah ini yang hari kelima sih. Lebar daunnya lebih dari ya. Iya. Ini labor pengamatan. Kita pakai tiga tanaman. 6 tanaman, yang 3 ini berpupuk, yang 3 lagi yang tidak berpupuk. Di sini saya melakukan pemupukannya dari hari Kamis tanggal 6 Maret, dilanjutkan besoknya hari Jumat tanggal 7, dan Sabtu, Minggu, dan Senin selama 5 hari. Dan ini perbedaan dari tinggi tanaman dan banyak daunnya. Nah, di sini kami menyiapkan juga untuk proses pembuatan dan pengaplikasian pupuk ke tanaman. Di coba ujung itu. Ini request itu ya, requestnya. dan ya coba Reply ya. kode BPS, terlihatkan dan PowerPoint dari video pertanyaan. Ada di HP. Ini apa ini? Pembuatan aja. Enggak sama penyemaian juga. Bisa tampilin ya? Coba buka di folder. Terus Lagi ada video nggak? klik projectmu di kanan. Selamat. Dan sudah langsung Berbaris juga sih Pak. Ini dari poin-poinnya kan? Tidak ada juga. Anu buka web WhatsApp aja, dari WhatsApp ini kan. Wadah. Enable editingnya diklik dulu. Ya, itu. Yang atas.
Februari sampai 10 Maret 2020. Nah, di sini ada biaya yang kami keluarkan selama pembuatan kemudian di bab 4 ini Berapa gitu? Ini minimal 15 menit kan? 10 menit lagi kan? Berapa menit kita 10 menit lagi kan? selama berpuasa dari persoalan mengganti tanah kayu menggunakan kamu secara baik dari proses semuanya juga berubah. Jadi yang beri kami buat bersama kalau dan proses kalau lama simpan dan saya dalam kami sehari dalam mati saya cukup kami menggunakan komposisi bahan yang sama berjalan dari berikut ada tambah dan komposisinya. Nah, keputusan kita menggunakan siram berhasil mengambil liter, M4 kita pakai 30 ml, kita pakai selama Ini adalah kabel pengamatan kami. Di mana di sini ada kabel pertama adalah kabel pengamatan yang pengamatan tanaman kangkung dengan pemberian pupuk. Ini kami melakukan pengamatan selama 5 hari. Selama 10 hari, yang dimana kami sebelum itu harus melewati proses penyemaian. Lalu kami setelah proses penyemaian setelah 7 hari kami mengukur tanaman kami, memberikan pupuk, lalu mengukur tanaman kami di hari pertama. Lalu di hari kedua dengan mengukur kembali tanaman yang kita berikan pupuk dan yang tidak diberi pupuk juga. Baru hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Dan ini tabel yang tidak diberi pupuk. Kan kendala dan hambatan yang kami alami di sini di kendala percobaan pertama. Adapun kendala dan hambatan dari kegiatan ini yaitu di percobaan pertama karena saat proses pengaplikasian pupuk ke tanaman cabai kami tidak dapat melihat perubahan dalam waktu beberapa hari. Hal ini dikarenakan tanaman cabai yang kami gunakan dikarenakan tanaman yang diuji cobakan sudah berumur. Kemudian di kendala dan hambatan percobaan kedua ini kami tidak mengalami kendala dan hambatan karena kami mencoba mengaplikasikan ke tanaman kangkung yang telah melewati proses semai selama 7 hari. Lalu memberikan pupuk setelah pemberian pupuk tanaman kami dapat melihat perubahannya mulai dari tinggi tanaman dan banyak daun dalam waktu beberapa hari. Ya, di sini ada simpulan dan saran kami dari proyek kesimpulannya dari pembuatan proyek cair ini bertujuan cair merupakan dasar kulit pisang ini menunjukkan bahwa limbah organik dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Proses fermentasi anaerob yang dilakukan selama 12 hari menghasilkan pupuk cair yang kaya akan nutrisi seperti hidrogen, fosfor, P dan kalium yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan persetubuhan tanaman. Dan hasil uji coba pupuk organik cair ini terbukti lebih efektif dalam cepat pertumbuhan dalam tanaman kangkung dibandingkan tanaman tanpa pupuk. Caranya, saran dari ini gunakan bahan organik yang mudah terurai agar fermentasi lebih optimal. Pastikan wadah fermentasi tertutup dengan rapat untuk menjaga proses anaerob. Aplikasikan pupuk pada tanaman muda agar hasilnya lebih efektif. Pengembangan lebih lanjut dengan variasi bahan dapat meningkatkan kualitas pupuk. Mungkin penampilannya. Ya. Langsung jelasin ya.
Ini cara kerja pembuatan 5 menit. yang pertama, siapkan bahan kita kulit buah pisang. Yang kedua, potong secara kulit buah pisang menjadi ukuran kecil. Yang ketiga, masukkan secara kulit buah pisang ke dalam galon yang liter sebagai tempat fermentasi. Yang keempat, selanjutnya gula pasir dicampurkan dan dimasukkan ke dalam wadah dengan perbandingan 3 liter air putih beras, 7 sendok makan gula, dan 30 ml air pas. Yang kelima, lalu masukkan bahan tersebut ke dalam galon yang berisi sisa kulit buah pisang yang telah dipotong kecil-kecil. Yang keenam, setelah itu wadah dapat ditutup dengan rapat dan didiamkan lebih dari 7 sampai 12 hari. Yang ketujuh, tutup wadah dibuka setiap hari agar gas yang terkandung di dalam wadah dapat keluar. Yang kedelapan, pupuk dapat langsung digunakan setelah didiamkan lebih dari 7 hari. Pengaplikasian pupuk pertama ada penyiraman tanaman yang telah disemai selama 7 hari. Ada pengukuran di hari yang pertama, tanaman seperti pupuk, tanaman yang seperti pupuk. Kali kedua, Ini yang ketiga dan hari ini. Dan jika ada tabel pengamatan, tabel pertama ini adalah tabel pengamatan pertumbuhan kangkung menggunakan pupuk, dan yang kedua ada tabel pengamatan pertumbuhan kangkung yang tidak menggunakan pupuk. Dokumentasi dan sekian, terima kasih. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dari penguji dan bisa diberikan saran. Oh iya. Kayaknya nggak ke video banyak deh. 12 menit ya. Paling kebalik ya, Pak. Udah, 12 menit. Ya sudah. Gabungin sama ini aja, Indra. Ya gabungin aja. Kok 1 menit? Tapi nggak ada videonya. Iya. Mahal ya. Kamu tuh kelihatan nggak? Mungkin kita sendiri soalnya dapat. Ya. Kan dipakai itu berarti Kalau yang sama kita ngatur bagaimana ini. Kok ada kursi? pura ya. Kenapa sambil duduk? Nah, ini adalah pupuk. Jadi oke ya. Terus? Sore ya. Kenapa sih presentasi pakai tas? Kenapa duduk? Kenapa duduk? Mau pulang ke kita. Kenapa laporan? Biar kelihatan. Enggak, maksudnya Biar beda ya. Iya. Enggak. Duduk aja cuma di situ. Oh. Nah. Itu nggak kelihatan. Jadi begini. Baca sudah, baca sudah. Pura-pura baca aja. Nah, di sini adalah bab 1 pendahuluan latar belakang. Ini seiring perkembangan zaman berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk di mana dari hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan baik di bidang politik, pendidikan, ekonomi, bahkan hingga keilmuan. Dari jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan daya konsumtif di masyarakat meningkatkan pula. Hal Sudah tersebut 10 menit ya. Alah. mengakibatkan peningkatan jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan, yaitu sampah organik dan lain sebagainya. Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah salah satunya kita membuat pupuk organik cair dari bahan kulit pisang. Ya, dan ini ada tujuannya di mana tujuan kami adalah untuk mengurangi limbah
dan dapat digunakan dapat diolah menjadi pupuk organik. Kemudian manfaatnya mendukung pertumbuhan tanaman agar bernutrisi. Dan di bab 2 ini landasan teorinya penelitian pupuk organik merupakan salah satu bahan alami yang banyak digunakan untuk pertanian. Pupuk kompos cair atau sering disebut pupuk organik cair menjadi alternatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tanah dan menimbulkan tanaman. Pupuk adalah hasil penguraian bahan organik yang dapat dipercepat dengan penambahan bahan pembekas seperti N4, beras dan gula pasir yang dapat mempercepat proses fermentasi. Jadi sumber pemakarannya paling itu mulai dengan Nah, di sini di ini kajian penelitiannya, kami meneliti pembuatan pupuk organik cair. Buat 3 menit. Nah, di sini bab 3 pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek. Dalam proses pembuatan kompost ini sejumlah ruasan garam yang digunakan adalah kulit buah, air beras dan daerah berlipat sebagai sumber nitrogen. Selain itu, bahan seperti itu dapat digunakan sebagai sumber karbon. Sumber-sumber karbon dan nitrogen ini kemudian akan diuraikan oleh mikroorganisme mengurai menjadi pupuk kompos. Perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses ini mulai dari persiapan kompos yang digunakan adalah kurang dari 2 minggu tergantung pada kapasitas pupuk yang diproduksi. Di sini. Iya. Enggak, itu HP itu. Di sini ada tabel jadwal pelaksanaan. Percobaan Masih mana enggak? itu kami Iya, apa punya 1 Oktober 2024 sampai 16 Februari 2025. Nah, yang kedua ada percobaan kedua bulan 28 Februari sampai 10 Maret 2025. Nah, di sini ada biaya yang kami keluarkan selama pembuatan pupuk Kemudian di bab 4 ini berapa menit? berapa menit? Mati dah. 4 menit. Ini minimal 15 menit baru. 10 menit lagi kita. Berapa menit kita 10 menit ya? Misalnya setelah mengatur penjelasan dari Rasulullah mengganti tangan kami menggunakan kakung yang sudah kami siapkan dari proses semai hingga beberapa hari siap dipupuk. Di pertemuan kedua ini kami membuat proyek sama kalau pupuk yang kami buat sudah terlalu lama disimpan dan kami taruh saat dia pilih karena kami sudah hari kami seperti kami mati saat membuat pupuk kami menggunakan pupuk baru dengan komposisi bahan yang sama seperti perjalanan hari. Berikut adalah tahapan dan komposisinya. Nah, tulisan kita menggunakan 16 gram, 19 ml, M4 kita pakai 30 ml, 8 kubik sebanyak 100 gram. Kita masuk ke kerja. Ini adalah tabel pengamatan kami. Di mana di sini ada tabel pertama adalah Kita pun tabel pengamatan tanaman kampung dengan pemberian pupuk. Ini kami melakukan pengamatan selama 5 hari. Selama 10 hari, yang dimana kami sebelum itu harus melewati proses penyemaian. Lalu kami setelah proses penyemaian setelah 7 hari kami mengukur tanaman kami, memberikan pupuk, lalu mengukur tanaman kami di hari pertama, lalu dilanjutkan kedua dengan mengukur kembali tanaman yang tidak memberikan pupuk dan yang tidak beri pupuk itu juga, baru hari ketiga, hari keempat dan hari kelima. Dan ini tabel yang tidak diberi pupuk. Kan kendala dan hambatan yang kami alami di sini di kendala percobaan pertama. Adapun kendala dan hambatan dari kegiatan ini yaitu di percobaan pertama karena saat proses pengaplikasian pupuk ke tanaman tidak baik, kami tidak dapat melihat perubahan dalam waktu beberapa hari. Hal ini dikarenakan
tanaman cabai yang kami gunakan dikarenakan tanaman yang diuji cobakan sudah berumur. Kemudian di kendala dan hambatan percobaan kedua. Percobaan kedua ini kami tidak mengalami kendala dan hambatan karena kami mencoba mengaplikasikan ke tanaman kangkung yang telah melewati proses semai selama 7 hari, lalu memberikan pupuk. Setelah pemberian pupuk tanaman kami dapat melihat perubahannya, mulai dari tinggi tanaman dan naik daun dalam waktu beberapa hari. Ya, di sini ada simpulan dan saran kami dari proyek kesimpulannya dari pembuatan proyek ini bertujuan cair berbahan dasar kulit pisang yang menunjukkan bahwa limbah organik dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Proses fermentasi anaerob yang dilakukan selama 12 hari menghasilkan pupuk air yang kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, P dan kalium yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan tanaman. Dan hasil uji coba pupuk organik cair ini terbukti lebih efektif dalam mempercepat pertumbuhan dalam tanaman kangkung dibandingkan tanaman tanpa pupuk. Saran dari ini, gunakan bahan organik yang mudah terurai agar fermentasi lebih optimal. Pastikan wadah fermentasi tertutup dan rapat untuk menjaga proses anaerob. Aplikasikan pupuk pada tanaman muda agar hasilnya lebih efektif. Pengembangan lebih lanjut dengan variasi bahan dapat meningkatkan kualitas pupuk. Ini lampirannya. Sampai gimana ini? Lampirannya. Langsung aja. Jelasin nih, terus gimana? Belajar. Berikutnya, ini cara kerja pembuatan pupuk. Yang pertama, siapkan bahan sisa kulit buah pisang. Yang kedua, potong sisa kulit buah pisang menjadi buah kecil. Yang ketiga, masukkan sisa kulit buah pisang ke dalam galon mililiter sebagai tempat fermentasi. Yang keempat, selanjutnya gula pasir dicampurkan dan dimasukkan ke dalam wadah dengan perbandingan 3 liter air putih beras, 7 sendok makan gula, dan 30 ml air pas. Yang kelima, lalu masukkan bahan tersebut ke dalam galon yang berisi sisa kulit buah pisang yang telah dipotong kecil-kecil. Yang keenam, setelah itu wadah dapat ditutup dengan rapat dan didiamkan lebih dari 7-12 hari. Yang ketujuh, tutup wadah dibuka setiap hari agar gas yang terkandung di dalam wadah dapat keluar. Yang ke-8, pupuk dapat langsung digunakan setelah didiamkan lebih dari 7 hari. Di sini ada proses penyemayan. Pertama, menyiapkan untuk disemai. Ini ada penyiapan media tanam untuk proses semai. Ini ada benih yang sudah direndam, dikeringkan menggunakan tisu. Pemindahan benih ke media tanah. Pengaplikasian pupuk. Yang pertama, ada penyiraman tanaman yang telah disemai selama 7 hari. Ada pengukuran di hari yang pertama, tanaman satu diberi pupuk, tanaman satu yang sudah diberi pupuk. Hari kedua, Ini yang pertama. hari ketiga, Tergantung tidak apa. hari keempat, Dan hari kelima. nah ini ada tabel pengamatan. Dan di sini ada tabel pengamatan. Tabel pertama ini adalah tabel pengamatan pertumbuhan kangkung yang menggunakan pupuk, dan yang kedua ada tabel pengamatan pertumbuhan kangkung yang tidak menggunakan pupuk. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dari pengunjung dan bisa diberikan saran. Oh iya.